warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Amelia Novariani, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu selaku orang tua dari anak-anak hebat yang sangat peduli dengan kemajuan teknologi di Indonesia saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adakah yang memiliki anak kisaran TK sampai SD yang sudah mahir dalam menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di era digital yang sudah semakin berkembang ini, pemanfaatan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pada saat ini, banyak sekali orang tua yang memberikan gadget dengan mudah kepada anak-anak mereka. Tanpa mereka sadari, hal tersebut berdampak pada perkembangan anak-anak mereka. Menurut seorang ahli dan psikologi bernama Park, tahun 2014, beliau mengatakan bahwa anak-anak dengan ketergantungan gadget yang tinggi memiliki sedikit kesempatan dalam berinteraksi dengan orang lain. Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei selama 3 tahun bahwa anak-anak di Indonesia hanya 17,66% yang menyukai membaca maupun belajar. Sisanya lebih menyukai menonton televisi atau memainkan gadget yang bersifat hiburan seperti film, sinetron, atau video di YouTube yang dikatakan oleh Mubarok pada tahun 2017. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membahas mengenai topik pemanfaatan teknologi untuk produktivitas dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung masa depan anak-anak. Teknologi yang hadir saat ini dapat menjadi mitra yang kuat dalam memantau dan mendukung perkembangan anak-anak. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali sulit untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan perhatian yang cukup dalam kegiatan belajar dan tumbuh kembangnya. Dalam pembahasannya, saya menyajikan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, mengenai penjelasan gadget secara umum. Yang kedua, mengenai persentase dan dampak penggunaan gadget. Dan yang ketiga, mengenai pemahaman serta solusi bagi para orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dari penggunaan gadget. Tujuan saya menyampaikan topik ini yaitu agar membantu Bapak Ibu dalam memberikan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan anak-anak, serta dapat memperkuat peran orang tua dalam mengawasi seluruh aktivitas anak-anaknya. Bapak Ibu yang terhormat, penggunaan gadget merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan sebuah perangkat elektronik sebagai alat utama untuk memudahkan segala kehidupan sehari-hari. Gadget ini umumnya menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh banyak orang, baik orang dewasa maupun anak-anak karena kecanggihannya. Kecanggihannya didorong oleh pesatnya inovasi teknologi, serta kebutuhan manusia akan efisiensi dan konektivitas yang lebih tinggi. Kehadiran dari teknologi ini sangat mempengaruhi cara kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Gadget sering digunakan sebagai alat utama untuk bermain game, mengakses media sosial, serta untuk mencari berbagai sumber informasi. Pada dasarnya, dengan kehadiran dari teknologi ini, dapat memudahkan segala aktivitas sehari-hari apabila digunakan secara bijak dan benar. Bapak Ibu, dengan kehadiran teknologi yang semakin berkembang pesat, peran Bapak Ibu sebagai orang tua sangat diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam menjaga dan melindungi anak-anak dari gangguan atau masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, Kominfo memaparkan bahwa 98% anak tahu tentang internet dan 79,5% adalah pengguna internet dari Kompas 2016. Banyaknya anak yang sudah menggunakan internet melalui gadget mereka masing-masing tentu dapat memberikan hal yang positif ataupun negatif. Pada zaman sekarang, sudah banyak orang tua yang memberikan akses terhadap gadget kepada anak-anak mereka dengan alasan-alasan tertentu. Namun, terkadang para orang tua tidak mengawasi anak-anak mereka saat bermain gadget, sehingga yang ditakutkan adalah ketika anak-anak tidak sengaja melihat konten-konten negatif yang sangat mudah untuk diakses dan mereka mencari dengan rasa keingintahuannya. Beberapa dampak negatif lainnya yang dipengaruhi oleh penggunaan gadget bagi anak usia dini, yakni terkait dengan pembentukan karakter. Di mana dengan banyaknya konten-konten yang tersaji di berbagai platform internet, sangat mempengaruhi sikap dari anak-anak. Ketika terdapat konten yang kurang baik, ini dapat mengakibatkan anak dapat berperilaku kurang sopan terhadap orang-orang yang lebih tua dengan hasil tontonan yang ia dapatkan. Tak hanya itu saja, apabila anak-anak telah mengalami kecanduan terhadap gadget yang mereka gunakan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan kesehatan pada mata, khususnya yang diakibatkan karena terlalu lama melihat layar pada gadget, penurunan kemampuan kognitif, dan prestasi akademik, di mana ketika terlalu banyak bermain gadget,
dapat mengurangi waktu belajar pada anak-anak, sehingga dapat mempengaruhi prestasi atau kemampuan kognitif pada perkembangan anak. Bapak Ibu, penggunaan gadget oleh anak-anak ini menjadi tantangan bagi para orang tua. Sebagai orang tua, sangat penting rasanya untuk memantau segala kegiatan atau aktivitas yang dijalani oleh anak-anak. Para orang tua seharusnya menyadari bahwa penggunaan gadget harus dilakukan pembatasan sesuai dengan usia dan jenis konten yang tersaji. Dengan demikian, Bapak Ibu dapat menerapkan pembatasan waktu terhadap anak-anaknya dalam menggunakan gadget dengan membuat aturan waktu yang diperbolehkan untuk anak-anak mengakses gadget. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah Bapak Ibu dapat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti aktivitas lain seperti bermain di luar ruangan, olahraga, atau berkreasi dengan seni untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari ketergantungan gadget. Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan teknologi di era digital menjadi kebutuhan penting untuk mendukung produktivitas. Tetapi, dalam penggunaannya perlu menjadi perhatian yang serius bagi anak-anak. Pada era digital saat ini, gadget dan internet dapat digunakan untuk memperluas wawasan anak, mendukung proses pembelajaran, serta memantau aktivitas mereka secara keseluruhan. Namun, tanpa pengawasan yang baik, gadget juga dapat meningkatkan resiko negatif, seperti kecanduan, penurunan kemampuan sosial, dan paparan konten yang tidak sesuai. Dengan demikian, para orang tua perlu mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang mendidik, sehingga dapat meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara menyeluruh. Adanya kegiatan yang mendidik ini juga dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari paparan gadget yang berlebihan. Bapak Ibu, dengan kita mengarahkan anak untuk ikut ke berbagai kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan emosional, karena melibatkan dukungan langsung dalam proses tumbuh kembang mereka. Bapak Ibu, inti dari seluruh topik yang saya bahas pada hari ini mencakup bahwa gadget memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kemudahan dan efisiensinya dalam membantu manusia untuk melakukan aktivitas. Namun, dalam penggunaannya, khususnya pada anak-anak memerlukan perhatian dan pengawasan dari orang tua. Karena tanpa adanya pengawasan yang cukup dari para orang tua, gadget ini akan memberikan efek yang serius bagi anak-anak seperti paparan konten yang tidak sesuai, gangguan kesehatan, dan penurunan prestasi akademik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembatasan waktu dan pengalihan terhadap gadget seperti melakukan kegiatan atau aktivitas yang mendorong anak-anak untuk mengembangkan kemampuannya. Bapak Ibu, pengawasan dan arahan yang tepat dalam penggunaan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa alat digital seperti gadget digunakan untuk kegiatan yang mendukung, seperti pada proses pembelajaran. Jika penggunaan gadget tidak diawasi dan diarahkan dengan baik oleh pantauan orang tua, anak-anak dapat dengan mudah terdistraksi oleh konten-konten yang kurang memadai seperti game atau media sosial, sehingga dapat mengurangi fokus mereka dengan tujuan akademis. Selain itu, dengan akses yang mudah didapatkan, dapat membuat anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya atau yang tidak layak untuk dilihat. Bapak Ibu, mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.